Benan Oke. kau minta multi. Gak naikin fireban juga biar enak tuh. Enggak, satu-satu. Ah gitu. Oke. Oke, tadi kan Pak Dehe membahas soal Yesus adalah utusan kan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, benar nggak? Ya, betul, betul saudaraku. Silakan, Anda menarasikan silakan. Iya, saya sudah capek bernarasi. Silakan Anda membantah saja kalau mau. Kan beda dengan saya kan. Jadi apakah ketika Ya, Yesus saya mengatakan sangat senang. saya menghormati senang host ya. Jadi ketika kedatangan gini. Anda. Saya menghormati host. Ya, jadi ketika Pak Dehe bicara silakan bicara, dan ini bukan room saya juga. Ketika saya bicara ya Pak Dehe ya alangkah baiknya diam ya. Silakan Pak Dehe. Gantian Ya, ngomong saya katanya, Pak. juga nggak Ganti-gantian lah seperti ya, Anda silakan. ngeyel. Kalau saya hormati siapapun yang jadi lawan diskusi saya. Silakan bantah Yohanes pasal 3 17. pasal 17 ayat 3. 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satu ya, bukan dua-dua. Anda harus paham. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya dalam pemahaman yang saya baca ini, Yesus itu adalah utusan Allah. Allah yang mana? Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. YHWH. Bagaimanapun Anda mengeluarkan dalil membantah ini satu kontainer pun, saya tidak percaya. Karena saya percaya kepada Yesus, bukan kepada orang-orang yang mengaku sudah ketemu Yesus, lalu hanya melalui cahaya. Silakan dibantah, saya persilakan. Oke, jadi ketika Pak Dehe buat sebuah narasi dan argumentasi sekarang, Pak Dehe ini berdiri sebagai orang Kristen, Kristen apa? Atau sudah masuk Islam? Saya ingin tahu, biar saya tahu arahnya sampai di mana. Pak Dehe? Saya mau tanya dulu sebelum saya Nggak, jawab. biar enak nih Pak Dehe, biar Iya, enak. Kita saya diskusi saling jujur. Kamu bertanya, saya juga bertanya. Boleh kan? Ya boleh, saya tidak pernah takut ditanya. Maksudnya ketika saya Umur bernarasi, saya Anda- tahu Pak Dehe ini Anda sebagai apa, berapa Kristen atau sekarang? bukan. Umur Anda berapa? Hanya umur yang saya tanya. Umur saya 33 tahun. Pak Dehe Oke. sebagai Kristen atau bukan? Ya, saya jawab. Saya adalah pengikut Yesus. Sebelum Anda lahir, saya adalah sudah ke gereja. Ya, saya pengikut Oke. Yesus yang sejati. Bahkan sebelum saya lahir sudah dibawa ke gereja, sudah Kristen saya. Silakan. Oke, baik. Ya, jadi Pak Dehe pengikut Yesus yang lain atau Kristus yang lain. Ya, kenapa saya mengatakan Pak Dehe? Jangan potong omongan saya dong. Sebentar, Pak Ustadz, saya tolong dong jawab. Pak Ustadz. Saya pengikut Yesus Ya, yang iya, saya ya udah. baca di Ya, silakan, dalam silakan. Jangan potong dong. Yohanes 17 Kenapa belum apa-apa udah kayak gini, ayat so? Pak 3. Ustadz, tolong dong Pak Ustadz. Saya menghormati Alah. Pak Ustadz. Iya, saya jelaskan dulu. Ya, jangan potong omongan saya. Jangan potong Anda omongan saya, kan boleh? mengatakan bahwa apakah Anda pengikut Bisa diskusi, Yesus Pak? yang lain. Makanya Pak, saya bisa jawab, diskusi? saya adalah pengikut Yesus Ya, yang bisa diskusi, Pak. Yohanes Giliran saya bicara, 17 boleh? ayat 3. Silakan. Ya, jangan potong. Saya nggak Tenang aja. panik, teman. Bahkan 5 Jadi gini, ya, oke. Yes, ya, diam. Ya, jadi gini Pak Dehe. Orang Kristen sejati dia akan memahami dengan baik. Ya, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, saya percaya Yesus adalah utusan. Ya, dalam konteks kristologi, kalau dia belajar kristologi dengan baik, dia akan memahami siapa Kristus. Kristus inkarnasi setelah inkarnasi dan juga prainkarnasi Kristus atau Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya. Sekarang Pak Dehe membuat sebuah aturan, ya, membaca sebuah dalil dalam Yohanes 17 ayat 3. Saya bukakan Yohanes 17 3. Gedein Pak Ustadz. Boleh Kak? Boleh toh.
Ya. Ini Pak Dehe membaca Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan pertama atau ide pokok dari pertanyaan pertama adalah siapa Allah yang benar? Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya. Allah yang benar kita perhatikan di ayat 5 yang disebut sebagai Bapa. Ya, dan kita perhatikan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Jadi berbicara tentang ini ya di dalam Yohanes 17 ayat 3 dan di ayat yang kelima bahwa Yesus dikatakan sebagai utusan tetapi sudah ada sebelum dunia ada. Utusan yang seperti apa yang sudah ada sebelum dunia ada? Ya. Coba saya tanya balik. Nabi Muhammad adalah utusan. Tetapi apakah Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Nabi Musa adalah utusan. Tetapi pertanyaan saya kepada Pak Dehe, apakah Nabi Musa sudah ada sebelum dunia ada? Ya, di ayat yang kelimanya itu loh. Ya, sekarang ketika Pak Dehe mengatakan Yesus adalah utusan, di situ dia mengatakan sebelum dunia ada dia sudah ada. Pertanyaan saya kepada Dehe, siapakah dia? Jikalau dia hanya sebatas utusan seperti pada umumnya para nabi, pertanyaan saya, di mana eksistensi dari Nabi Musa sebelum dia dilahirkan? Di mana kalau pertanyaan saya, di mana eksistensi Muhammad kalau dia sama-sama utusan sama seperti Yesus? Di mana eksistensi dan pekerjaan Nabi Muhammad sebelum dia dilahirkan? Saya bisa membuktikan eksistensi dari Kristus Ngapain sebelum dia nyerempet ada. RK? Nggak perlu nyerempet. Santai lah Pak Ustadz. Ini namanya Iya, kita bahas. diskusi. Iya, nggak perlu nyerempet gitu. Kalem, ya. Jadi gini, Pak Dehe, ini berhubungan dengan pernyataan Yesus Kristus. Ya, Pak Dehe mengatakan, jangan potong. Saya bicara Jangan potong, tadi hanya kalem, jangan satu tantrum Pak Dehe. menit. Tenang. Saya bicara, Anda sudah 3 menit. Anda menggonggong terus. Ya tenang. Tadi saya tenang. bicara 1 menit. Kau tuh sudah Yesus 3 menit. mengatakan, RK sama Pak Dehe sebentar. Apa perlu saya kasih timer? Iya, 1 menit aja Pak Ustaz, 1 menit. oke boleh. Silakan. Iya, ngapain panjang banget? 3 menit, penjelasan. 3 menit lah Pak Dehe, 3 menit. Ya. 2 menit. Tahu itu Pak Ustaz, ngantuk saya nanti. Oh, ngantuk ya, baik. Iya. 1 menit. Oh, Dah. tadi kan mutar-mutar. Tuh, Nggak usah jalannya. panjang kawan. Pak Dehe juga Oke. saya kasih 1 menit nanti. Ya, jadi pertanyaan saya kepada Pak Dehe, tolong jelaskan sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Dan itu saling bergantungan dengan perkataan Yesus sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, silakan Anda buktikan. Ya, kalau Yesus hanya sebatas utusan seperti nabi lain, silakan. RK, giliranmu malam ini. Ini malam ini giliran kekalahanmu kawan ya. Jadi tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Lalu Anda kenapa mutar-mutar terus menyinggung Nabi Musa, Nabi Muhammad? Yang kita bahas Yesus. Nggak usah kemana-mana. Saya lagi katakan kepadamu bahwa Yesus itu adalah utusan. Saya ada dalil satu lagi kalau Anda mau. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 1 menit tuh. Lihat-lihat juga waktunya Pak Dehe. Baik, terima kasih. RK 1 menit juga. Oke. Enggak, saya kasih dia 3 menit Pak Ustaz. Karena dia Oh, 3 pintar. menit. Gak usah sombong, gak usah Baik. sombong. Pakai Ya, dalil jadi aja, gini, Ustaz. kawan. Pakai dalil, Oke, nggak usah ngarang-ngarang. tenang. Kamu tidak bisa membantah argumentasi saya dan pertanyaan saya kalau Yesus sudah ada sebelum dunia ada di dalam Yohanes 17 ayat 5. Lalu Anda melari ke dalam Yohanes 20 ayat 17. Gampang sekali saya menjawab itu. Gedein Pak Ustadz. Ya.
Di dalam Yohanes 20 ayat 17, makanya saya bilang baca Alkitab itu konteks. Di ayat 16, kata Yesus kepada Maria. Ya, jadi ada percakapan Yesus dengan Maria Magdalena, berpaling kepada mereka. Dia bilang, Rabuni, kata Maria kepada Yesus. Ayat 17, makanya lihat di sini Pak Dehe, ya, sebab aku belum pergi kepada Bapa, ya, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku. Lihat ini, ada konjungsi nggak di sini? Ngerti konjungsi nggak Pak Dehe? Ya, ini ada dan. Ya, jadi Bapakku, relasi antara dia dengan Bapa, yaitu Bapa dan Putra, itu Bapa dan firman-Nya, dan relasi, lihat, dan Bapamu. Relasi antara Maria Magdalena dengan ini Maria dengan Sang Bapa. Jadi relasi antara Yesus dengan Sang Bapa itu sebagai relasi kekal 1 Yohanes 4 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 mengatakan bahwa Sang Bapa memanggil Sang Anak sebagai sebutan Allah. Ya. 1 Yohanes 4:8, Allah itu kasih. Ya. Gini Pak Dehe, kamu belum jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab Yohanes 20 ayat 17. Relasi ya, jadi ada konjungsi yang berbeda antara Sang Bapa dengan Yesus sebagai Sang Firman. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Makanya Sang Bapa pun mengakui dalam Ibrani 1 ayat 8 bahwa dia adalah anak, Sang Anak adalah Allah. Ya, pertanyaan saya kepada Pak Dehe, di dalam Yohanes 17 ayat 5, Pak Dehe sendiri yang membawa dalil itu. Ya, bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Utusan yang seperti apa yang sudah ada sebelum dunia ada? Apakah utusan yang seperti general, hal general? Tolong dijawab dan dibantah pertanyaan saya. Dalil yang Anda bawakan sendiri. Ya, makanya saya anggap Anda adalah pengikut Yesus yang lain atau pengikut Kristus yang lain yang sudah dianatema dan sudah dibidatkan. Ya. Jadi tolong jawab Pak Dehe, kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan yang sudah ada sebelum dunia ada? Ya, dijawab itu. Jangan malu-maluin, jangan kabur buat pertanyaan, dijawab tapi dikasih pertanyaan nggak mau jawab. Ya, harus dong gitu kan. Silakan saya kembalikan 88 detik buat dia juga nggak apa-apa. Tambahin. Ya, ya. Jadi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, lalu Anda lari-lari ke ayat 5. Memang Yesus tidak pernah ada sebelum dunia ini diciptakan. Yesus baru ada lahir ketika malaikat Gabrieli datang kepada Maria. Anda harus paham itu. Ya, ada di Matius, ada di Lukas bahwa Yesus itu baru lahir. Itu hanya omong-omong kamu itu. Ya. Bahwa Yesus lahir sebelum ada dunia. Lalu di mana Yesus ketika Allah menciptakan manusia di Kejadian? Di mana? Saya coba tanya kamu, di mana Yesus? Tidak ada kata Yesus dari Kejadian sampai kepada Maleakhi. Nggak ada cerita Yesus di situ. Lalu kau mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Mana ada itu? Nggak ada. Tidak pernah disebutkan Yesus dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya, itu hanya asumsi, hanya perkataan-perkataan Alkitab ini. Jadi tidak ada dia di sana, tidak ada dikatakan Yesus sudah ada. Tetapi ketika Matius, Lukas, Yohanes, Markus, di situ baru lahir Yesus. Silakan. Mana di dalam perjanjian lama Anda mengatakan bahwa Yesus sudah ada? Silakan, di mana dalilnya di dalam perjanjian lama? Itu aja. Iya, silakan. Di mana ayatnya? Silakan beritahu ke saya. Baik. Ya, jadi gini Pak De, makanya saya bilang kalau mau jadi Kristen itu belajar yang benar gitu kan. Kenapa saya bilang belajar yang benar? Ya, makanya kau memahami kristologi dengan baik. Tadi saya sudah buat dalam sebuah latar belakang bahwa Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya, saya akan buktikan. Praeksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ketika bicara kristologi, dia memiliki 3 gelar jabatan. Ya, sebagai imam,
sebagai raja, sebagai nabi. Tetapi utusan yang berbeda dengan utusan lain. Makanya di Yohanes 17 ayat 5, dia sudah ada sebelum dunia ada. Selaras dengan perkataan dia, ya, bahwa sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Penggunaan kata yang dipakai di situ, coba buka cek bahasa Yunani, itu menggunakan kata genestai. Genestai itu dalam bahasa Inggris menggunakan kata was. Itu bentuk to be lampau. Artinya, pekerjaan Kristus dalam kekekalan masa lampau, poin pertama, dalam nubuatannya. Poin kedua, dalam eksistensinya. Nubuatannya di mana? Kejadian 3 ayat 15. Dalam Kejadian 3 ayat 15 itu nubuatan tentang Mesias. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 53. Sekarang tentang pekerjaannya, apakah dia sudah ada sebelum dunia ada? Nubuatannya saya sudah kasih ayat-ayatnya. Nih, perhatikan di sini ada eksistensi pribadi kedua. Kita perhatikan dulu Kejadian 16. Di sini ayat yang ke ini mengatakan apa? Selanjutnya kata malaikat Tuhan, ini teofani Allah atau sosok ilahi, ya. Ya. Malaikat Allah ini dipanggil Hagar sebagai apa? Ayat ke-13. Sebagai El-Roi, artinya Allah melihatku. Begitu pula malaikat Tuhan ini, ya. Di dalam Kejadian 31 ayat 11, malaikat Tuhan ini dipanggil Yakub sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Nah, itulah eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau. Sudah saya buktikan. Kalau Anda tidak menerima bantahan dari saya, data dari saya, tolong Anda tunjukkan data yang bisa literasi yang pas. Ya, jangan Anda hanya modal narasi, tetapi tidak menunjukkan data, Pak Dehe. Makanya pelajari kristologi dengan baik dan benar. Barulah kamu disebut Kristen. Saya anggap kamu sebagai pengikut Kristus yang lain. Ya, Pak Dehe ya. Jadi tolong bantah. Saya sudah kasih data eksistensi Kristus dalam pekerjaannya dan juga dalam nubuatannya. Dua data saya tunjukkan. Ya. Bantah data saya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan data tentang eksistensi Kristus, ya, Kejadian 3 ayat 15 itu Mesias. Saya bisa tunjukkan datanya. Silakan. Ya. Bantah dulu data saya. Argumentasi saya dibantah dulu. Jangan ngomong tanpa data, itu masalah. Ya, silakan Pak Dehe, saya kembalikan. Saya akan tunjukkan data habis ini. Iya, saya tanya kepada Anda, di mana disebutkan Yesus di dalam perjanjian lama, dari Kejadian sampai kepada yang terakhir Anda tidak bisa menjawab, ya. Anda hanya mengeluarkan data-data tetapi tidak disebutkan Yesus di sana, ya. Saya juga bisa ngomong begini, begono, begitu, tapi tidak ada dalilnya. Anda menyampaikan dalil itu dari Kejadian sampai ke Maleakhi. Anda hanya menyebutkan Yesaya, tetapi nama Yesus tidak ada di sana. Anda mengatakan lagi tadi di Kejadian tidak ada nama Yesus di sana, kawan. Tidak ada. Anda hanya memberikan ayat-ayat yang berkaitan, tetapi nama Yesus tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul. Sampai kiamat pun kau muter-muter di dalam Alkitab, tidak pernah disebutkan Yesus dari Kejadian sampai kepada Maleakhi. Coba keluarkan dalilnya. Keluarkan dalilnya di mana Yesus, di mana di dalam Kejadian sampai Maleakhi dikatakan nama Yesus di sana. Sampai kiamat pun kamu tidak menemukan. Tidak pernah ada nama Yesus di sana. Silakan. Ya, Pak Dehe mengakui Yesus sebagai Mesias. Sampai kiamat tidak pernah Anda menemukan nama Yesus dari Kejadian sampai Maleakhi. Tidak pernah Anda menemukan nama Yesus di sana. Saya lompat dari Monas, terjun bebas ke bawah, jika satu ayat pun disebutkan nama Yesus di sana. Silakan. Pak Dehe, sebelum saya menjawab, Pak Dehe mengakui Yesus sebagai Mesias? Pak Dehe?
Saya ingin tanya dulu sebelum saya menjawab. Pak Dehe mengaku Yesus sebagai Mesias? Keluarkan dalilnya di mana? Ya, saya tanya dulu. Ayat pun, Baik, satu saya ayat paham. pun dari Kejadian sampai Maleakhi saya terjun dari Monas taruhannya. Siap. Makanya sebelum saya jawab, saya tanya, Pak Dehe mengaku Yesus sebagai Mesias? Yesus yang saya bicara bukan Mesias, Yesus. Silakan. Iya, Yesus itu Mesias atau bukan? Silakan dibantah omongan saya. Enggak, Silakan. jawab dulu, ya atau tidak? Aku pakai kacamata dulu ya, silakan dibantah. Enggak, saya Yaudah, tanya, pakai ya atau kacamata tidak? juga. Yesus sebagai Mesias, ya atau tidak? Akan keluarkan dalilnya. Iya, saya akan keluarkan, saya akan bantah. Tetapi saya ingin tanya dulu, Yesus sebagai Mesias atau Di bukan? mana disebutkan Yesus di sana? Jika ada satu Iya, kata pun, saya akan bantah saya nih, Pak De. terjun dari Monas. Bebas. Baik, gak apa-apa. Sekarang saya tanya, Anda mengaku Yesus sebagai Mesias atau tidak? Bukan giliranmu bertanya, giliranmu Enggak, kenapa menjawab. takut? Jawab ya atau tidak. Anda mengaku Yesus sebagai Mesias, ya atau tidak? Akan jawab, silakan. Saya tunggu. Enggak, jawab ya atau tidak. Saya tinggal butuh aja jawaban ya atau tidak. Pertanyaan saya. Kenapa tidak berani menjawab ini, Pak Dehe? Jawab dulu pertanyaan Iya, saya akan jawab. Saya ingin dulu tanya Anda, pertanyaan apakah saya. Anda mengakui Yesus sebagai Mesias atau tidak? Ya atau tidak? Saya mute saya, silakan jawab. Saya dengar. Tidak mau jawab, teman-teman. Ya, kalau orang Kristen yang sejati, Dehe ini mengaku dia adalah Kristen. Ya, teman-teman ya. Tetapi ketika saya bertanya, apakah kamu mengakui Yesus sebagai Mesias atau tidak? Kalau orang Kristen yang sejati, dia akan bilang, ya, saya mengakui Yesus sebagai Mesias. Saya mengakui Yesus sebagai Kristus. Karena Mesias itu artinya pribadi yang diurapi. Dehe bukan Kristen. Jadi teman-teman 20.000 orang, jangan pernah percaya si Dehe ini adalah Kristen. Karena dia tidak pernah mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya. Apakah Sekarang Anda pertanyaan saya. mengerti yang namanya Jangan potong. Saya tanya, Anda apakah ngomong Anda saya diam. mengerti yang dikatakan diurapi? Iya, Pak Dehe, saya Pak Dehe. jangan potong. Pak Dehe, Waktu dia, tolong Pak jangan Dehe. dipotong. Biarin. Ya, etika itu ada. Ya, kalau saya ditanya Yesus sebagai Mesias, saya bilang ya, Yesus sebagai Mesias. Literaturnya ada enggak? Ada literatur saya. Perhatikan ini Pak Dehe. Bisa bahasa Ibrani enggak Pak Dehe? Ya, ini Kejadian 3 ayat 15 Pak Dehe. Perhatikan. Kalau dikasih data itu dengar. Lihat sini Pak Dehe. Dikasih data itu lihat. Hormati. Ya, ini kamu nggak ada ilmunya Dehe. Ini Kejadian 13. Ini baca ini dia bilang apa nih? Malka ini disebutkan sebagai apa? Mesiha. Jadi Kristus sebagai Mesias, Yesus sebagai Mesias dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Nih, Dehe, bisa baca nggak? Oh, nggak bisa baca. Ya, maaf, dia nggak bisa baca teman. Karena apa? Ya, makanya dia tidak bisa mengakui Yesus sebagai Mesias. Kemudian Yesus bukan dikatakan sebagai Mesias saja, Yesus juga dikatakan sebagai apa? Sebagai Immanuel. Jadi Dehe ini kalau ngaku Kristen jangan percaya, karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda akan terlahir. Dikatakan sebagai apa? Immanuel. Immanuel ini artinya apa? Allah beserta kita. Di mana? Matius 1 ayat 23. Anak itu dikatakan Immanuel. Allah beserta kita. Ya, saya akan tunjukkan satu persatu datanya. Ya. Tetapi Dehe kau bantah dulu data saya. Saya sudah bantah data kamu, argumentasi kamu. Yesus sebagai Mesias, Mesias ada dinubuatkan Kejadian 3 ayat 15. Ada kata Mesias di situ. Bantah data saya, bantah literatur saya. Kalau Anda tidak bisa bantah literatur saya, gak usah framing, bilang RK gak jawab pertanyaan saya. Gue jawab kok itu. Jadi Dehe, kau bukan Kristen. 20.000 orang. Dia bukan Kristen karena dia tidak mengaku Yesus sebagai Mesias. Clear. Ya, clear itu. Silakan, kembalikan, bantah data saya. Mute-mu, nggak usah tegang. Pak, Mic-mu. mute-nya. Ya. Saya tidak tegang karena kenapa? Apa yang kusampaikan adalah perkataan Yesus.
bukan seperti Anda ngarang. Kenapa saya katakan ngarang? Anda mengatakan tadi bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Ternyata Anda tidak bisa memberikan satu dalil pun bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia di Kejadian sampai Maleakhi. Ternyata Anda hanya punya ilmu doktrin, mengimanin saja bro, ngarang. Mengerti ngarang? Tadi saya tantang Anda, jika ada satu ayat pun dari Kejadian sampai Maleakhi, saya terjun bebas dari Munas. Rupa-rupanya Anda tidak bisa mengeluarkan dalil. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus ada sebelum dijadikan dunia. Lalu saya tanya, di mana itu di dalam Alkitab? Di dalam Kejadian sampai Maleakhi. Kenapa tidak disebutkan Yesus? Lalu Anda mengeluarkan dalil yang lain yang tidak masuk akal. Anda pendusta. Anda pengikut Yesus tapi Anda sesat. Ya, Anda sesat. Ya, ajaranmu tidak baik, tidak perlu dicontohkan. Kalau ajaran saya sesuai dengan perkataan Yesus, sesuai yang disampaikan Yesus. Coba lagi ingat kata saya, keluarkan dalilnya satu kata pun. Dari Kejadian sampai kepada Maleakhi, Yesus disebutkan. Karena Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Rupa-rupanya kita baca di Perjanjian baru ada namanya Yesus. Silakan dibantah, silakan keluarkan dalilnya. Oke. Masih ada waktu. Jadi deh kamu masih ada waktu. Jangan nanti saya ngomong potong. Masih ada waktu tuh. Pakai aja. Silakan dijawab di mana udah, Ustaz kasih ke gua apa Ustaz? Dia nggak ngomong lagi tuh. Silakan jawab. Dehe, kau bilang tunjukkan data. Ini bukan data, Dehe. Hah? Ini bukan data. Kejadian 3 ayat 15 ini bukan data, Dehe. Hah? Saya dari tadi tunjukkan literatur loh. Ini bukan data, Dehe. Kamu dari tadi nggak pernah nunjukkan literatur kamu loh. Literatur itu dibantah dengan literatur. Data itu dibantah dengan data. Kau bilang bukan data, ini bukan data. Ini bukan literatur. Deh. Hah? Lihat sini, jangan tunduk. Kalau dibicara, guru lagi tunjuk di sini, itu lihat sini, lihat ke layar. Kalau guru lagi nunjuk, lagi ngajarin, itu lihat ke sini. Ini apa bacanya nih, Dehe? Ini Kejadian 3:15 ini baca apa nih, Dehe? Coba baca apa nih? Kejadian 3:15 baca apa nih? Ini Sefaria nih. Data resmi. Coba baca ini apa, Dehe? Ya, saya baca. Jangan tunduk. Saya baca. Anda menyuruh ini saya baca yang depan gua, baca yang depan saya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di mana kata Yesus di sana? Ini apa? Ini Targum Jonathan. Nggak ada. Literatur. Coba kamu baca ini apa? Kata Yesus di sana? Oke, karena bahasa Ibrani dia nggak bisa. Perhatikan ini. Di sini Kejadian 3:15 Targum Jonathan dia bilang apa? King apa? King Mesia. Raja Mesia. Makanya saya tanya kepada kau, Dehe. Apakah kamu mengakui ya Yesus sebagai Mesias? Kamu saja yang mengaku diri sebagai Kristen, tidak mengaku Yesus sebagai Mesias. Berarti kau bukan Kristen. Ya, itu literatur. Bantah literatur saya. Jangan kamu hanya ngomong asumsi, tapi nggak ada literatur. Diskusi akademis itu pakai literatur, Dehe. Ya. Tunjukkan literaturmu. Literatur dibantah dengan literatur. Itu standar dalam argumentasi dan dalam dunia debat, Dehe.
Makanya saya tanya kau sekali lagi deh. Apakah kau mengaku Yesus sebagai Mesias? Coba buka mic-mu, ya atau tidak? Tadi kau sambung ngomongan saya. Coba buka mic-mu deh. Kau mengaku Yesus sebagai Mesias atau tidak? Jawab, nanti ku jawab sesuai dalil, nanti ku jawab. Sekarang, kau mengaku Jawab Yesus nanti. sebagai Mesias atau tidak? Nanti ku jawab, nanti kau Nggak, tanya. saya minta di sekarang. akhir- Kau mengaku Yesus di sebagai akhirnya, Mesias atau saya tidak? jawab nanti. Saya jawab nanti. Sekarang, sesuai dalil. ya, tinggal bilang ya atau tidak. Kau sudah selesai giliranmu, saya jawab. Saya jawab. Ya atau tidak. Saya jawab, jangan Anda Berarti mengaku kau saya. penipu. Saya pakai dalil. Kau penipu. Ya, selesai. Oke, silakan Pak Dehe. Jawab, Yesus Mesias atau bukan? Jawab. Aku senang kalau orang-orang berilmu sebenarnya diskusi kepada saya. Kenapa? Saya bisa ambil ilmunya. Ternyata si RK ini, betul kata teman-teman, dia ngarang, panik. Dia memberi pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tadi, saya masih ingat. Di mana di dalam Alkitab Kejadian sampai Maleakhi di mana disebutkan nama Yesus. Lalu dia mengeluarkan dalil Kejadian 3 ayat 15. Kubaca ulang biar Anda pintar kawan ya. Kejadian Assalamualaikum dulu dong, 3 Bang ayat Dehe. 15. Waalaikumsalam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Biarin saya mereka, lanjut Bud. Kita sama nyimak. Dehe, saya ngasih tahu RK ini hafalan Ustadz. Dia bukan bisa baca tapi hafalan. Saksinya Nandar Oke. itu. Lanjut Oke, lanjut. Naik framing orang. Bunda, udah diam. kenapa? Lanjut lanjut. Naik Saya framing lanjut. Ya, Kita aja ya. lo, kagak ada ilmu, diam aja. Baik Bang RK ya, saya jawab sesuai dalil perkataanmu. Tapi saya baca, pertanyaan saya tadi apakah ada di dalam Alkitab Kejadian sampai ke Maleakhi nama Yesus? Ternyata engkau jawab Kejadian 3:15. Dengar ya penontonnya, siapa yang pintar. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Waduh saudara-saudara, ternyata RK ini tidak punya ilmu sama sekali. Tidak punya ilmu secuil pun nggak ada. Satu yang ku jawab, satu yang kutanya, satu yang dia jawab teman-teman. Dia ngarang, betul ngarang. Lalu dia mengatakan tadi, bertanya kepada saya, apakah Dehe percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Saya jawab pakai dalil. Pakai dalil aku kawan, bukan ngarang. Yohanes Mesias. Pertanyaan saya, apakah Yesus Mesias? Dijawab dulu itu. Ya, saya jawab Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, itu kata Yesus. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya Yesus hanyalah utusan. Ya, saya ajarin kamu malam ini RK. Mungkin selama ini kamu guru, tetapi ketemu gurunya di atas guru-guru pendeta. Saya ajarkan kamu. Siap. Gak usah framing, diam. Gedein Pak Ustadz. Jadi gini Pak Dehe, kamu tidak jawab pertanyaan saya loh. Kamu mengaku Yesus sebagai Mesias atau tidak? Tidak kau jawab, cukup bilang ya atau tidak. Itu pun susah kali kau jawab. Susah kali pun kau menjawab Yesus Mesias atau tidak. Kalau kau bilang tidak, berarti kau bukan Kristen. Kalau kau bilang ya, berarti Kejadian 3 ayat 15 merujuk pada Yesus. Kau takut menjawab itu, kenapa? Kau bukan Kristen. Kau menyamar. Jangan abu-abu, bro. Jangan abu-abu. Diskusi itu harus ini. Saya sebagai Kristen, saya bukan Kristen. Nah gitu, itu jelas ya. Nah kemudian, Pak Dehe, pertanyaan saya, kamu membawa dalil Yohanes 5 ayat 37. Bapa mengutus aku, saya percaya Yesus adalah utusan. Dalam konteks kristologi,
tapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. Ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya. Garis bawahi huruf besar. Ya. Rupanya pun tidak kau lihat. Kalau kau sebagai Islam, saya tanya kau deh. Di dalam surah Toha, Nabi Musa bisa mendengar suara Allah. Kalau kau sebagai Kristen, saya tanya kau deh. Suaranya tidak bisa didengar, tetapi Musa bisa mendengar suara Allah di atas gunung Sinai. Bagaimana itu kau menjawab? Hanya orang Kristen yang memahami Kristologi dengan baik dan benar baru bisa menjawab itu. Kalau kau sebagai Islam, kau jawab pertanyaan saya. Suaranya tidak bisa dilihat, itu esensi Allah yang transenden. Esensi Allah yang transenden itu suaranya tidak bisa didengar. Tetapi kau harus memahami Allah yang imanen. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun bisa melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang menyatakannya. Yang berada di pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Sabda itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itulah yang menyatakannya. Jadi Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Kalau kau mengatakan kau itu Islam, jujur aja. Kau mengaku Yesus sebagai Mesias, ya atau tidak? Jawab aja. Ya, banyak orang kayak begitu. Ya, tetapi kalau Kristen tidak mengaku Yesus sebagai Mesias, berarti kau bukan Kristen. Fix. 25.000 orang saya katakan kepada teman-teman. Bukan Kristen, dia nyamar. Ya. Sekarang gini deh. Ya. Kalau firman Yohanes 5 ayat 35, bagaimana pertanyaan saya? Ini kita adu nih. Kalau suaranya tidak bisa didengar, kenapa Musa bisa mendengar suara Allah di atas gunung Sinai? Kenapa Adam bisa mendengar suara Allah ketika dia di taman itu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Mereka mendengar langkah kaki Allah yang ada di taman itu dalam kitab Kejadian. Bagaimana kau menjawab itu? Jangan kemana-mana. Ya, kau bilang saya nggak ada ilmu, kau yang nggak ada ilmu. Kau jawab 3 pertanyaan saya. Musa di atas gunung Sinai, Adam di taman itu mendengar suara langkah kaki Allah, dan juga tentang Yesus itu Mesias atau bukan. 3 pertanyaan saya tolong kau jawab, jangan kau framing. Silakan, jangan bengong. Jangan bengong. Giliran waktu kau deh. Jangan bengong. Iya, Andra mengatakan punya ilmu, tapi ternyata tidak bisa menjawab. Literaturmu, tunjukkan literaturmu. Tidak bisa menjawab pertanyaan saya tadi, di mana Yesus disebutkan dari Kejadian sampai Maleakhi. Anda tidak bisa menjawab. Anda hanya pintar berasumsi, bro. Malam ini kesempatan saya untuk mengalahkan Anda. Selama ini Anda berasumsi bahwa kamulah yang paling hebat. Tetapi saya katakan kepadamu, kamu belum seberapa ilmunya. Karena kamu tidak bisa membuktikan di mana di dalam Kejadian sampai kepada Maleakhi, di mana dikatakan bahwa Yesus disebutkan di sana. Anda tidak bisa menjawab. Kedua, Anda tadi menarasikan Yohanes, ya saya cari dulu ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Anda keliru besar di situ. Ya, kenapa saya katakan keliru? Kamu mengatakan tadi bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi pertanyaan saya, kapan Allah berfirman kepada Yohanes bahwa sampaikan Yohanes, firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman? Anda ngaco, bro. Itu adalah hanya sebuah pikiran Yohanes. Tidak ada di dalam Alkitab satu kata pun bahwa Allah berfirman kepada Yohanes di ayat 1 ini, pada mulanya adalah firman. Tidak ada. Tidak pernah ada Allah bertemu dengan Yohanes. Anda harus paham itu. Jangan kau menyesatkan umat RK. Ya,
Jangan kau bodoh-bodohin umat. Jangan demi uang kau bodohin umat. Kau katakan bahwa Allah yang mengatakan itu. Tidak ada satu detik pun Allah berfirman kepada Yohanes untuk menulis ayat 1 ini. Tidak ada. Kalau ada, keluarkan dalilnya. Saya tunggu Anda. Silakan. Udah. Cukup, masih ada waktu tuh Pak. Cukup, masih ada waktu loh itu. Nanti potong. Ya, silakan keluarkan dalilnya di mana Allah bertemu dengan Yohanes sehingga Yohanes menulis firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Silakan jelaskan. Udah, itu aja. Oke, Pak Ustadz. Ganti waktu saya. Udah nggak mau dia bicara. Hanya segitu doang narasinya. Ini Pak Dehe. Ya. Makanya baca Alkitab itu dengan baik dan benar. Biar nggak jadi ngaco. Ya. Kamu nggak jawab 3 pertanyaan saya. Kamu bawa Yohanes pasal 5. Ya. Allah itu suaranya tidak didengar. Saya sudah menjawab itu esensi Allah yang transenden. Kalau esensi Allah yang transenden, yang suaranya tidak bisa didengar, pertanyaan saya, bagaimana Adam mendengar langkah kaki Allah di dalam taman itu? Kalau kamu sebagai Kristen bisa jawab itu, tapi nyatanya kau bukan Kristen. Bagaimana Musa di atas Gunung Sinai bisa mendengar suara Allah? Hanya orang Kristen yang memahami Kristologi yang bisa memahami itu. Pribadi kedua, atau wujud teofani Allah, sosok ilahi, itu saya tunjukkan data di awal tadi. Ya. Kemudian sekarang kau nggak bisa jawab pertanyaan saya, apakah Yesus Mesias atau bukan, kau tidak jawab. Ini udah KO, kalau debat akademis dimanapun kamu udah KO ini. Ya, lalu kau lari ke dalam Yohanes 1 ayat 1, kau bilang apa? Di situ di mana kata Yohanes, makanya memahami kanonisasi Alkitab dengan baik. Ya, di mana firman Allah dinyatakan dalam sejarah hidup manusia dan bahasa manusia. Saya punya dalilnya. Ya, saya punya buku dan literaturnya. Ya, Allah menyatakan diri kepada manusia lewat bahasa manusia dan sejarah hidup manusia. Ya, lalu ada kanonisasi Alkitab di mana Allah, ilah ma'ala itu, ya, ilah ma'ala itu disampaikan kepada para nabi, tetapi juga lewat sejarah. Ya, ada pernyataan dalam kitab Yohanes dan disaksikan oleh para rasul. Ketika Thomas mengatakan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus adalah Allah. Itu perkataan Thomas, dalil yang tidak bisa kau bantah. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah sekarang, ketika kau bertanya, apakah Yesus utusan? Saya udah iyakan, Yesus adalah utusan dalam konteks Kristologi. Tetapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Ya kan? Utusan yang sudah ada sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5. Sekarang, kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Pertanyaanmu saya jawab semua nih. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, kata Yesus, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku sebagai sang firman, sang sabda, keluar dan datang dari Allah. Artinya firman itu keluar dari sang Bapa. Makanya di dalam Yohanes pasal 5 pun dia mengatakan apa? Bapa bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Bapa menciptakan, aku pun menciptakan. Ibrani 1 ayat 8 dia mengatakan apa? Sang Bapa mengatakan bahwa sang anak adalah Allah. Sang anak mengakui sang Bapa adalah Allah. Sang Bapa pun mengakui sang anak adalah Allah. Ini relasi kasih 1 Yohanes 4 ayat 8 yang tak terputus. Relasi kasih yang tak terbatas. Kau jawab 3 pertanyaan saya. Jangan kau kabur. Jawab 3 pertanyaan saya. Silakan. Data deh, literatur. Aduh, Bang RK. Ternyata Anda pintar ngarang. Saya yakin waktu sekolah Anda ini adalah juara 1 ngarang. Kenapa saya katakan demikian? Anda dari tadi hanya 2 pertanyaan saya, Bang RK. Hanya 2, dari tadi hanya 2 pertanyaan saya, tidak pernah lebih. Anda bernarasi bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Lalu saya tanya di mana Yesus disebutkan dari Kejadian sampai Maleakhi. Anda tidak pernah menjawab. Anda ini hanya pintar ngarang. Saya malas kalau Anda hanya pintar ngarang. Lalu Anda kencang-kencang lagi mengatakan bahwa saya tidak pintar.
Saya pintar daripada Anda. Saya bertanya sesuai dalil, saya berkata sesuai dalil. Lalu tadi Anda mengeluarkan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Lalu saya bertanya, di mana Allah berfirman kepada Yohanes? Sehingga di Yohanes menulis, Anda ngawur lagi, Anda mutar-mutar lagi. Ya, hanya 2 pertanyaanku, sampai kelar nih hanya 2. Kau jawab dulu. Kalau Anda sudah menjawab 2 pertanyaanku, saya tingkatkan jadi 3 nanti. Saya belum menambahkan pertanyaan sebelum Anda jawab. Tadi Anda mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu pertanyaan saya, Yohanes, di mana Allah berfirman kepada Yohanes? Sederhana pertanyaan saya. Silakan dijawab. Jangan Anda kemana-mana dulu. Ini aja kita bahas dulu. Selesaikan. Jangan ngarang ya. Mungkin Anda adalah juara 1 dalam mengarang. Tetapi di sini jawab dengan dalil. Silakan, silakan. Udah. Udah. Ya. Jadi saya ambil kesimpulan DH ini adalah mualaf. Ya, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa DH ini adalah mualaf. Diam. Tidak. Ya. Udah, tenang. Saya mengambil kesimpulan DH ini mualaf. Ya, tetapi dia tidak mau menunjukkan. Kalau DH mengatakan Yesus adalah Mesias, ya, berarti data saya, kau bilang saya tidak tunjukkan data kan? Kalau DH mengaku Yesus adalah Mesias, maka data ini sudah jelas. Ini apa nih? Ini Sefaria nih. Literatur. Kalau DH tidak mengakui Yesus, kalau DH mengaku Yesus sebagai Mesias, maka data ini clear. Kejadian 3:15 adalah nubuatan untuk Mesias, untuk Kristus. Ini data. Ini bahasa Inggrisnya. The King Messiah. Ini ada. Masalahnya apa teman-teman? Persoalan sekarang dan memang saya katakan bahwa selesai. Karena DH tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, berarti dia bukan Kristen. Omon-omon kau DH. Kau bilang saya nggak ada data. Dari tadi, dari awal debat sampai sekarang DH. 1 literatur pun kau tunjukkan ke saya DH. Nggak ada. Ya, 1 literatur pun nggak ada kau bawa data ke saya dalam diskusi ini. Ya, berarti saya ambil kesimpulan kau adalah mualaf dan kau sekarang adalah Kristen, adalah Islam. Iya, teman-teman nggak usah percayain dia adalah Islam, ya. Jadi nggak usah percaya ya. Kemudian yang kedua, jadi jangan omon-omon lah deh ya. Ya, jangan terlalu revo-revo kau. Ya, kau terlalu revo-revo, terlalu sembarang-sembarang ya. Hanya ingin ini. Kemudian deh, 3 pertanyaan saya tekankan lagi. Kau bawa Yohanes 5 ayat 35 kan? Esensi Allah suaranya tidak terlihat. Kau nggak jawab pertanyaan saya. Saya bilang apa? Kalau suara Allah tidak bisa didengar, lantas bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah di atas Gunung Sinai? Kenapa kau tidak jawab? Kalau kau bilang kau jago kekristenan tadi, jago Alkitab, jago Bibel. Mana? Kerucuk-kerucuk kayak gini. Kalau esensi Allah suaranya tidak didengar, kenapa Adam bisa mendengar langkah kaki Allah ketika dia jatuh ke dalam dosa? Kau revo-revo, kau deh, kau tipu-tipu, stop tipu-tipu, omon-omon. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaanmu saya jawab dengan literatur. Di mana eksistensi dari Yesus? Saya jawab eksistensi dalam nubuatan, dalam pekerjaannya. Hagar memanggil Allah dengan sebutan El Roi. Saya jawab data saya, literatur saya. Tapi 3 pertanyaan saya. Kalau kau mengaku Yesus sebagai Mesias, maka Kejadian 3:15 dalam Sefaria itu clear. Tapi masalahnya, persoalannya, kau tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Kristen macam apa yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias? Silakan kembali.
Takut ya mengakui kamu sebagai Islam? Takut saya tanya iman Islam kamu ya? Bang RK, Kamu takut ya saya tanya iman Islam kamu ya? Satu pertanyaanku pun tidak pernah kau jawab. Kenapa? Ada apa dulu? Jawab dulu, ada apa dulu? Nanti saya Jadi lanjut. literatur yang saya tunjukkan ini bukan? Kenapa saya tanya di mana Yesus disebutkan dari Kejadian sampai Maleakhi, jadi Anda tidak jawab. Kenapa dulu? Silakan dulu. Saya kasih kesempatan. Ini bukan. Hah? Ini bukan. Bukan bro, mana? Ini bukan. Ini apa? Genesis ini baca apa? Genesis ini dalam bahasa Inggris namanya apa? Aduh RK. Enggak, saya tanya kamu biar kita clearkan. Genesis ini apa? Di dalam Alkitab. Genesis ini sabar. Genesis ini apa? Kitab apa? Tanya, dijawab. Pade perhatikan ini. Genesis ini dalam bahasa apa? Artinya apa? Dijawab dulu. Kita pakai Alkitab. Ini aja. saya lagi jawab. Genesis ini kitab Kejadian kan? Benar Jawab kan? dulu. Ini Di saya mana? lagi jawab. Kau bilang saya jawab dulu, tapi saya mau kau ini. Genesis ini apa? Iya, dijawab dulu di Ya mana? ini saya lagi pasalnya. jawab deh. Saya lagi Dalilnya. jawab nih. Kejadian 3 ini apa? Dalilnya bro, di mana? Ini dalil bukan. Ini Kejadian 3. Ini dalil bukan. Kau minta dalil ini saya lagi tunjukkan nih. Kamu nggak lihat? Nggak masuk. Satu yang kutanya, satu yang Nah kau ini bawa dalil ini dalil. Kau minta dalil, gua tunjukkan nih dalil nih. Jadi Dalil bukan. ternyata Pak Usta RK ini tidak jago sebenarnya. Kalau di udah clear roomnya kok. Udah sering selesai saya kok itu. sering saya nonton di roomnya. Udah kamu nggak ada datanya. Sekarang kalau Dia esek kau bawa nggak bisa Yohanes 5 ayat jawab. 35 kan? Hanya dua pertanyaanku, hanya dua. Nggak, kamu bawa dua Yohanes 5 ayat pertanyaanku. 35 kan? Benar? Jangan nangis dulu bang, jangan nangis, santai aja. Kita kan Siapa yang berdiri. nangis? Kamu framing. Jangan nangis, jangan Yohanes nangis. 5 ayat 35 kau bawa kan? Esensi Allah itu suaranya tidak bisa didengar Jangan kan? nangis dulu bang RK. Benar nggak? Bang RK, jangan nangis Enggak, dulu. Yohanes 5 ayat 35 itu suaranya tidak didengarkan, betul atau Jangan tidak? nangis dulu, saya jawab Ya dulu ini ya, kita jangan diskusi, siapa yang nangis deh? Jangan nangis dulu ya. Gak ada yang nangis lo ini, gua air mata kagak keluar deh. Gimana sih dulu, lo? tenang. Enggak, gua air mata kagak keluar. Lo bilang gua nangis, gua tunjukin data. Iya, makanya tenang dulu, tenang ya, minum air. dulu. Yohanes 5 ayat 35 kau mengatakan esensi Allah suaranya tidak dengar. Kureset nih milik Padehe waktunya. Ya. Tenang dulu. Reset aja. Tenang dulu Gak ya. masalahnya framing terus nih orang nih. Tenang dulu Bang RK, tenang biar aku jawab sedikit ya. Tenang dulu ya. Waktu dia Boleh, masalahnya RK, kau diam dulu. Ya. Reset. Tenang ya Bang RK ya, bahwa RK juga tidak menjawab pertanyaanku. Begitu abangku ya. Tidak menjawab pertanyaanku bahwa di mana Yesus disebutkan di Kejadian sampai Maleakhi. Selesai ya, tidak terjawab. Dan yang kedua tadi, kapan Allah berfirman kepada Yohanes di ayat 1 itu. Ya, Anda tidak membaca juga, tidak mengeluarkan bantahan itu Bang RK. Makanya Anda hanya jago mutar-mutar saja. Jadi maksud saya begini Bang RK. Apakah Anda yakin bahwa Allah sudah berfirman kepada Yohanes di pasal 1 itu? Ya, sehingga Yohanes menulis kapan dan di mana abangku. Jangan mengatakan nanti sudah tapi tidak ada dalil, karena aku baca-baca belum ketemu dalilnya Bang RK ya. Begitu Bang RK. Nanti Anda mengatakan tadi siapa Mesias? Ya Kristus lah, saya jawab sekarang. Itu hanya Yesus. julukan, nama, gelar. Berarti Biar Yesus Anda paham. Mesias. Biar Anda paham, itu hanya sebuah nama, hanya sebuah gelar. Sama seperti dikatakan, Yesus itu siapa? Guru, hamba, utusan. Berarti Yesus Mesias. Ya, sudah ku jawab, nggak Yesus usah Mesias. berulang-ulang. Jadi jawab pertanyaanku, di mana Allah berfirman kepada Yohanes bahwa firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Coba dijawab salah satu pertanyaanku, hanya 2 saja. Jangan mutar-mutar. Silakan abang. Berarti Yesus adalah Mesias ya? Udah clear ya? Udah clear kan Yesus Mesias kan?
Silakan dijawab pertanyaanku, abangku, silakan. Nih, kalau lo bilang Yesus adalah Mesias nih, gue raba-raba nih. Lo Muslim atau bukan nih? Gue raba-raba. Ya, tapi gue rasa lo Muslim. Karena lo selalu di room ini ya. Ya, gue sadar lo Muslim. Karena lo takut ditanya imannya. Tuduhan kocak kau itu. Udahlah, gak usah kalian berpura-pura bersandiwara dan buat drama di sini. Jangan abu-abu agama kalian. Ya. Bukan Islam Nih, beliau. Dehe, kau perhatikan baik-baik Dehe. Jadi silakan kau bantah-bantahan dengan Ustaz Yusuf ini karena nggak jelas. Kau buka surat 3 ayat 45, Dehe. Mana paham beliau? Ngapain kau Nah, bawa dia Quran paham, tuh? jangan pura-pura nggak tahu. Deh, kau perhatikan, biar kalian bantah-bantahan Mana balik paham nih, dia? Deh. Nih, Deh. Gak nyambung. Kenapa takut nih? Surat 3 ayat 45, udah. Isa Al-Masih diakui sebagai apa nih? Saya tidak paham itu, kawan. Kan saya jujur orangnya. Udah mulai kalian, udah mulai kalian ya. Kau Apa perhatikan yang mulai? baik-baik. Di sini Islam pun mengakui dalam surah 35 bahwa Isa Al-Masih adalah apa nih? Kenapa dulu Anda mengubah diskusi kita? Saya dari nggak Kristus? mengubah. Ini korpus Quran ini. Ini korpus Quran. Isa adalah Mesias nih. Jadi kalian baku debatlah di situ. RK, Aduh. kau kenapa bawa Al-Quran? Herannya kayak gitu. Enggak, kan Dari tadi gue iris tipis-tipis, bro. gini, dari tadi kita gak ada bahas Quran, lalu kau lari ke Quran. Kenapa kau? Enggak, gue pingin nih bahas Quran juga. Gue pingin bahas Quran juga. Karena gue saya yakin nggak si Dea ngerti. adalah Apa Islam. hubungannya? Karena si Hubungannya Dea apa? adalah Islam kan. Deh, Bukan, Islam. saya Kristen. Dehe. Sekarang Dehe. Rendah. Saya minta nih Dehe ya. Ini sisa 2 menit ini ya. Kau tanyakan kepada Ustadz Yusuf PI sekarang. Tanyakan kepada Ustadz Yusuf PI. Ustadz, di dalam surah Al-Imran ayat 45. Habis ini kau tanyakan kepada Ustadz PI. Jangan minum air. Terlalu banyak Ustadz. Ya. Kau tanyakan kepada Pak Ustadz. Kenapa Isa Al-Masih dalam surah Al-Imran ayat 45 dikatakan sebagai Mesias? Jadi giliran kalian berdua yang berdebat sekarang, diskusi, baku tanya. Lah, pertanyaanku saja ada hanya 2 kau Lah kan, tidak bisa jawab. giliran lo pada yang diskusi sekarang, lo pada yang diskusi. Ngapain? Tanyakan kepada Ustadz, kenapa Al-Quran mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias? Nah, itu pertanyaan saya. Kita diskusi 3 arah dong. Berarti Seru nih, kan di sini juga ada Islam nih. Anda tidak bisa lawan saya, begitu. Kalau Anda ngaku, Di sini saya juga kan persilakan. ada Yahudi nih kan, dari si Yosef ini kan. Nah, Islam Pemilih, mengakui selamat Isa malam. sebagai Mesias. Ya, jadi kita diskusi 3 arah nih, biar enak nih. Iya, berarti Gimana, Anda bro? Mau mengaku nggak, tidak bro? bisa lawan saya. Saya persilakan Ya, mereka kalau ada memang. Kristen, ada Islam, ada si Dehe yang abu-abu. Loh, Nah, gimana Pak Ustadz? Abu-abu. Mau nggak kita diskusi 3 arah nih? Berani nggak? Kacau nanti agak susah. Enggak, justru itu yang gua senang. Gimana bro? Biar enak dong. iya, Sepakat berarti Enggak deh, diskusi lo diam kita- dulu, lo kagak ada ilmu Sebentar dari dulu, tadi, lo berarti kagak ada diskusi ilmu. Kita berhenti di sini. Lo kagak ada ilmu. Sekarang deh, siapa? Pak Ustadz mau nggak? Enggak berani Kita lawan saya. kau jangan framing bilang saya kabur, Nggak gua masih di berani sini. lawan saya, Anda cari yang lain. Kalau kagak ada nggak ilmu dari benar, tadi, Anda. serius. Nggak benar. Lo kagak ada ilmu. Sekarang gini, Anda tersudut mau dengan nggak Pak pertanyaan Ustadz kita saya, lalu diskusi Anda kabur. tiga keagamaan di sini. Iya, Tentang Anda Isa tidak bisa Al-Masih. jawab pertanyaan saya lalu Anda kabur. Udah lo kagak ada ilmu, lo Nggak diam aja, boleh lo begitu. bersihin aja yang lain gitu ya. Nggak Saya harap boleh, kalau bro, 3 nggak keagamaan boleh. ya kita sama-sama lah di sini ya. Nggak boleh Jawab dulu begitu, pertanyaan. nggak boleh. Udah Mila, lo kurang akal, diam aja Mila. Nggak bisa begitu, Nggak usah RK. begitu. Kau jawab dulu pertanyaan Dehe, baru kau. Nah, itu kan turun dia. Nggak mau Bukan. dia.